Bapak sekalian, saya bismillah. Begitu saya dapat usulin, saya minta izin sama istri saya sama anak saya. Untuk yang ini, sertifikatnya atas nama saya. Tidak boleh atas nama istri. Semua masuk, semuanya udah nama istri Pak Haji. Dan yang untuk ini punya saya. Kenapa? Suatu saat, kalau suatu saat semua akan saya sertifikatkan, biar tidak repot. Boleh nggak? Yang dua banyak bisa pakai bangun masjid. Saya sampai mengalami ini bukan tidak banyak sih, sekitar 2 miliar. Ya seperti itu. Rumah saya mau disita bank semuanya, baru mikir kembali kepada jalan yang benar. Benar. Nah, tapi itu juga nggak benar Bapak Ibu. Bapak sekalian, kenapa setelah satu jalan waktu sudah terpepet betul saya kesempatan untuk ditausiah sama teman saya. Salah satu yang membekas di saya itu adalah masalah riba. Dan pada suatu hari saya komitmen dengan diri saya, bismillahirrahmanirrahim, pada tanggal 31 Oktober 2016, saya bismillah, mulai hari ini saya no-riba, no-hutang. Luar biasa, betul tidak? Dalam ada sekarang beli beras tidak sulit, tetapi dari situ Bapak-bapak sekalian, saya mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa. Begitu saya akan no-riba, motor saya kasih cicilan hilang. Langsung hilang 2 hari berikutnya. Loh, kok begini ya? Nah, itulah saya bilang. Jadi saya tidak bingung, tapi saya berpikir ini lakukan pertolongan Allah, betul nggak? Untuk mengambil semuanya urusan dengan riba. Ternyata subhanallah Allah betul Bapak sekalian. Nah, begitu motor saya hilang itu, yang tadinya saya tawar-tawarkan 2 juta untuk mengambil data jaga laku, karena ini saya berpikir ditolong Allah, ditolong Malik, tapi saya bilangnya ditolong Allah. Ternyata betul, dibayar sama leasing. Itu saya mendapatkan hampir 4 juta, 2 lipat dibeli sama Allah. Itulah saya makin yakin bahwa sesuatu yang benar pasti akan muncul kebenaran. Dan akhirnya Bapak Ibu, Bapak sekalian, saya ditanya sama beliau ini, layak gitu kabarnya. Akhirnya begitu ya, sampai sekarang layak gitu, bilang nama saya. Nah, sini ada Pak Bos, keren, Bos. Saya mungkin, tentu saya buat itu saya lagi jualan online, latihan jualan online. Nah, terus terus saya lihat barangnya bagus, langsung saya dipoto-foto di Lamborghini. Begitu dipoto di Lamborghini Bapak Ibu, ya Bapak sekalian, terkenal. Ada ikut bisnis pasukan yang baru. Katanya teman-teman begitu di online itu. Padahal saya lagi bisnis sama Pak Haji Martin. Tentu pada waktu itu Pak Haji Martin tidak ada. Saya sudah membelot duluan. Nah, seperti itulah. Saya langsung viral sama saya. Ternyata orang seganteng ini. Ditunggu-tunggu sama orang yang lain itu. Masih betul main di mana ya? Nah, ternyata begitu beliau teman-teman ini tertarik dengan bisnis saya yang baru ini. Padahal saya belum join. Ada orang satu di kantor kita itu di food court dulu, dan kebetulan ada foodnya. Di situ saya tawar langsung mau. Wah, kalau daripada dia join duluan, saya duluan. Saya akhirnya siap hari ini bismillah kamu. Nah, Bapak-Bapak sekalian, disinilah perjalanan saya luar biasa. Saya terus berjalan waktu, saya dikenalkan oleh SLC ini sama seorang ustadz. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Haji Hadi Tursopa, dikasih tahu cara-cara dinas, sesuatu yang benar itu pasti akan nampak kebenaran.
ada keberkahan. Nah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bapak sekalian, disitulah saya merasa penuh sekali. Saya yang selama ini melihat ya, saya dulu kalau sholat itu gelap gentong karena ketemunya bisa ketemunya aja. Tapi dari situ saya masya Allah, saya istiqomah, saya selalu ikut SRC, pokoknya selalu hadir aja. Saya pada waktu itu dikasih apa namanya sama beliau kan siapa yang banyak utang? Ya ngaco lah ya coba. Ya gitu kan, saya ngaco paling tinggi kenapa utang saya paling banyak menurut saya. Nah, sama beliau ini Pak Jufir ya dikasih amalan yaitu surat Al-Imran 26-27. Saya ngapalin katanya, lihat sekali saya keren waktu itu ya. Dikira folder itu betul kasih kayak belas sampai sekarang. Tapi Al-Imran 4. Karena Pak takut kena buta. Pokoknya Bapak, ya segera diamalkan kalau yang punya utang biar utangnya lunas. Ini Bapak sekalian, saya amalkan Al-Imran itu orang lain cuma 1 jam baca saya 3 bulan. Ya kan? 3 bulan, tapi nggak masalah, saya semangat terus, betul nggak? Jadi ini mikirnya begitu menapalin ini kan 2 miliar, ngapain? Seperti itu, tapi terus alhamdulillah. Dan akhirnya Bapak sekalian, saya melakukan keberkahan yang luar biasa, saya dapat rezeki yang tidak disangka-sangka luar biasa, saya juga ingin kembali. Kenapa? Dalam waktu 1,5 tahun saya lunas semua. Rumahnya nambah, mobilnya nambah, istrinya? Enggak lah, istrinya cukup 1 aja gak habis, ngapain 2? Nah gitu kan? Saya tahu aja. Istri gak perlu nambah, ya kan? Kalau sudah ada takdirnya, pasti nambah. Kalau belum ada takdirnya, bikin aja sendiri. Gak apa? Gak usah bikin takdir sendiri. Gak usah Pak. Istri kita itu orang yang luar biasa, betul gak? Yang menemani kita perjuangan luar biasa. Masa sih gak kasihan Bapak sisa terus gitu kan? Ya, maksudnya gak 1 aja. Nah itu Bapak-Bapak sekalian. Jadi, dan saya rasakan, nah dan akhirnya Bapak-Bapak sekalian, kalau dulu sedekah itu saya biasa sedekah, tapi cari yang paling istimewa dan paling terkecil di kantong saya. Pada waktu itu ditanya, Pak Suroto saat ini mau sedekah berapa? Semua yang ada di saku saya kecuali ATM. Saya sedekahin semua apa yang ada di saku saya. Tapi nah, terus sekali kecuali ATM. Kan kalau saku saya isinya paling 2 juta. Tapi kalau ATM saya kan lebih. Iya kan? Nah, itu saya sedekahkan. Nah, alhamdulillah. Terus Bapak semakin sedekah semakin asik, semakin tidak. Ternyata kalau dulu saya sedekah itu di dugem ya, itu tidak tapi pulangnya musibah. Pak saya lagi mana? Tapi kalau sedekahnya di masjid beneran, dugemnya yang saat ini saya lakukan, duduk gemetar di dalam masjid. Betul kan? Nah, ini indah. Semakin banyak yang kita keluarkan, nikmatnya semakin luar biasa. Dan satu yang saya minta baik sama beliau, sekali-kali menjadi orang hidup itu sedekah ekstrim. Maaf saya bukan yang salah maaf ya. Sekali-kali itu sedekah ekstrim. Saya juga ingin walaupun saya belum ustaz, dulu kan pengen sedekah ekstrim, mau coba sedekah aja. Kok uang saya juga gak nyari ini, betul nggak? Betul nggak? Siapa nyari uang saya? Allah, betul nggak? Uangnya Allah, kenapa kita takut, betul nggak? Saya aja kemarin miskin belum tahu nggak apa-apa, mati juga. Betul nggak? Kenapa harus takut sedekah, betul nggak Pak? Bapak nggak usah takut, saya aja nggak takut, kenapa saja sedekah nggak takut? Nah, beliau katakan sekali-kali sedekah ekstrim. Nah, saya kan sudah punya, betul ya? Rumah sudah punya, bahkan apa? Mobil juga banyak. Saya bilang ke istri saya, ini saya 1 bulan setengah dapat usuri juga. Mau dikemanain mah? Kata saya. Nah, kan kata saya ketika kata istri saya, ya terserah Bapak. Orang istri itu punya bapaknya juga bingung kan? Ini akal-akalnya belum pantas saya gitu. Punya bapaknya kan bingung mau dipakai apa. Saya bilang ke istri saya begitu, kata istri saya, terserah Bapak. So, kalau terserah Bapak, gimana Bapak? Maksudnya yang benar itu yang gimana? Aku lagi kan, yang benar itu ya dipakai apalah gitu. Aku bilang, kalau kawin lagi benar nggak mahal. Benar nggak? Kalau Bapak boleh nggak? Boleh Bapak kata istri saya. Langkah itu lumayan saya. Kan begitu ya kan? Ya, saya pengen ini. Kata Pak Haji, sekali-kali itu kita sedekah istri
Kemarin saya dikasih gitu aja gede, gitu kan? Katanya nanti kalau nggak dibayar kan lagi, tapi malah ke Allah. Ya. Nah, kalau orang nggak sekolah gini Pak, katanya itu ya benar. Akhirnya Bapak sekalian, saya Bismillah. Begitu saya dapat telusuri, saya minta izin sama istri saya sama anak saya untuk yang ini sertifikatnya atas nama saya. Tidak boleh atas nama istri. Semuanya masuk, semuanya udah nama istri Pak Haji. Dan yang untuk ini punya saya. Kenapa? Suatu saat, kalau suatu saat semua saya sertifikatkan, biar tidak repot. Boleh nggak? Yang dua banyak bisa pakai bangun masjid. Ya Allah, amin. Nah, Bapak sekali itulah yang saya pilihkan. Dan akhirnya Bapak Ibu istri saya sangat mendukung. Cuma dia bilang, Bapak ini nggak bisa ngaji. Justru itulah dengan adanya saya punya masjid, biar saya bisa ngaji. Alhamdulillah, Bapak sekalian, bukan maksudnya dalam rangka tanda kutip untuk pamer. Kita kan orang bisnis. Artinya kita perlu motivasi. Saya mau motivasi. Saya mohon maaf, bukan maksud kalian mudah-mudahan dengan kesulitan saya. Tapi saya perlu minta bimbingan para ustaz. Ada yang di sini mudah-mudahan apa yang saya lakukan kalau salah, tolong saya dengarkan. Karena betul-betul saya adalah orang tua. Ya, Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga kita selalu dituntut oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Amin. Bahagia kita menuju lebih baik. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.